Ukuran pemusatan yaitu tentang median, min, dan modus. Ukuran pemusatan data merupakan ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, di sini min yang merupakan ukuran rata-rata, sedangkan median adalah nilai tengah dan modus adalah nilai yang sering muncul. Pertama yang kita bahas adalah min atau nilai rata-rata. Min merupakan perbandingan antara jumlah nilai dengan banyak data. Kan sebagai X bar, yang ini sebagai jumlah nilai, yaitu X1 plus X2 plus X3 sampai dengan Xn. Kemudian dibagi dengan N. N merupakan banyak data. Sebagai contoh, kita akan menggunakan soal di bawah ini, yaitu tentukan nilai rata-rata ujian dari kelima anak. Yang pertama ada 8, 6, 7, 9, 10. Kemudian kita akan menghitung, yaitu X bar sama dengan, kita taruh dulu jumlah nilainya, yaitu 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian dibagi 5, mana 5 ini merupakan banyaknya data dari jumlah nilai yang di atas. Kemudian kita jumlahkan, yaitu 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 sama dengan 40. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Jadi X barnya adalah 8. Sekarang kita akan membahas min di data berkelompok, yaitu di mana X bar sigma Fi Xi dibagi dengan sigma Fi, di mana sigma merupakan sigma sebagai jumlah, yaitu Fi merupakan frekuensi kelas interval ke I, sedangkan Xi titik tengah kelas interval ke I, dan K merupakan banyak kelas. Kita akan masukkan rumus, yaitu X bar sama dengan 358 dibagi dengan 20, ya hasilnya yaitu X bar sama dengan 17,9. Sekarang kalian bisa lihat contoh tabel. Kita akan mencari min. Tambahkan tabelnya, yaitu Xi atau titik tengah, di mana titik tengah dari kelas itu 13 ke 15, titik tengahnya adalah 14, begitupun seterusnya. Kemudian dibagi 358 dibagi 20, hasilnya 17,9. Untuk mencari min, yaitu hasil dari Fi Xi, yaitu 358 dibagi dengan Fi, hasil dari Fi yaitu 20, masukkan ke rumus. Cari min di data yang berkelompok adapun dengan cara ada dengan dua cara, tapi saya menggunakan satu cara aja, yaitu rataan sementara, yaitu X bar sama dengan X bar S plus sigma Fi Di dibagi dengan sigma Fi. Langkah-langkahnya yaitu menentukan salah satu kelas untuk dijadikan rataan sementara. Nah, di sini ada contohnya, dan ini yang kita jadikan untuk contoh sebagai kelas sementara. Itu 17 sebagai rataan sementara. Kemudian kita akan menentukan DI, di mana DI itu merupakan Xi dikurangin X sementara. Itu dengan cara 17 dikurangi dengan 17 sama dengan 0. 17 dikurangi 17 sama dengan min 3. 20 dikurangi 17 sama dengan 3. Dan 23 dikurangi 17 sama dengan 6. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menentukan FIDI dengan cara FIDI itu 18. Kemudian kita akan masukkan ke rumus, yaitu XS sama dengan 17 ditambah dengan FIDI itu sama dengan 18 dibagi dengan FI yaitu 20. Kemudian
hasilnya adalah 17 plus 9 per 10. Dan hasilnya lagi 17 plus 0,9. Dan hasil akhirnya adalah 17,9. Materi yang kedua yaitu modus. Modus merupakan nilai yang sering muncul dengan frekuensi yang paling banyak. Modus sangat sederhana, yaitu data tunggal. Modus dari data itu adalah 6, 7, 9, 5, 4, 8, 7, 10, 7. Karena 7 munculnya sebanyak 3 kali, jadi yang menjadi nilai modusnya itu yaitu adalah 7. Ini ada tabel yaitu modus dengan data berkelompok, di mana modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D2, D1 plus D2 dikali P. Langkah-langkahnya yaitu menentukan kelas modus dengan cara mencari frekuensi yang paling besar. Banyak peserta itu merupakan frekuensinya. Jadi frekuensi yang paling besar ada di 12. Jadi yang ini itu merupakan kelasnya modus. Kemudian di tepi bawah di kelas modus itu 55 dikurangi 0,5 sama dengan 54,5. Sedangkan D1 merupakan selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya, yaitu 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Sedangkan D2 merupakan selisih frekuensi dengan kelas setelahnya, yaitu 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Kemudian kita masukkan ke rumus yaitu 54,5 ditambah 6 per 6 plus 4 dikali 5 atau panjang kelas. Kelas merupakan tepi atas dikurangi dengan tepi bawah dan dijumlahkan 54,5 plus 30 per 10. Sehingga hasil akhirnya yaitu 57,5. Sekarang kita akan masuk ke materi yang ketiga yaitu median atau nilai tengah data terurut. Di sini ada data tunggal, ada data ganjil. Mediannya adalah nilai dari data ke n plus 1 per 2 sebagai contoh yaitu 2, 3, 4, 5, 6. Tidak terurut, maka kita urutkan dulu datanya dan nilai mediannya adalah 4. Kan jika datanya genap yaitu median nilai data ke n per 2 plus nilai data ke n per 2 plus 1 dibagi dengan 2. Lebih jelasnya, perhatikan data ini yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data ini sudah terurut. Ini adalah genap, yaitu 6, maka mediannya terletak pada tengah-tengah 4 dan 5. Sehingga mediannya adalah 4 plus 5 dibagi 2, yaitu hasilnya 4,5. Berikutnya adalah median dengan data berkelompok. Yaitu di sini ada data frekuensi atau frekuensi kumulatif. Menggunakan rumus median dengan tepi bawah plus setengah n dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi min dikali P. Langkah-langkahnya itu menentukan jumlah frekuensi n yaitu dengan setengah n sama dengan setengah dikali dengan 36 dengan hasil 18. Artinya letak kelas pada median yaitu kan 18. Nah, jadi di data itu ada 2, 6, 12, 24. Maka letaknya yaitu pada kelas 24. Temu kelas median, kemudian kita menentukan kelas tepi bawah yaitu 55 dikurangi 0,5 sama dengan 54,5. Kemudian hasil yang tadi kita masukkan ke rumus dan kita hitung
Oke. Maka inilah hasil akhirnya, yaitu 55,75.